Baiklah, dari video ini saya akan menjelaskan mengenai rumus umum dan juga contoh soal dari kelarutan dan hasil kali kelarutan. Yang pertama kita akan bahas mengenai kelarutan. Rumus umum kelarutan adalah AX BY menghasilkan X AY positif ditambah Y BX negatif. Nah, di sini X dan Y pada sebelum reaksi merupakan indeks atau angka yang di belakang unsur atau senyawa. Nah, sedangkan pada hasil reaksi X dan Y berubah menjadi koefisien. Jadi, indeks si A tadinya kan X berubah menjadi koefisien si A. Kemudian si Y kan indeks si B, maka berubah menjadi koefisien si B. Kemudian X menjadi ion dari B, sedangkan Y merupakan ion dari A. Jadi seperti perkalian silang seperti itu. Nah, contohnya, jika ada senyawa AgCl diionisasikan menjadi Ag, X-nya kan 1, berarti koefisiennya 1. Di sini kan Y, kita misalkan Y-nya kan juga 1, berarti muatannya positif, ditambah Cl. Cl kan juga 1, Y-nya. Kemudian X-nya juga 1, berarti AX positif ditambah Cl negatif. Contoh lain misalnya ada Ag2SO4 diionisasikan menjadi Ag, SO4-nya kan cuma 1, berarti Ag positif. Nah, di sini X-nya 2 kan 2, berarti 2 Ag positif ditambah SO4. Lihat, X-nya kan 2, berarti SO4 2 negatif. Si SO4 ini ada berapa? Ada 1 kan? Berarti koefisiennya 1. Nah, seperti itu ya ionisasinya. Kemudian kita lihat di sini Ag. Jumlahnya kan 1 koefisiennya. Berarti kita hanya menuliskan S. Di sini Cl juga 1 kan koefisiennya, maka kita tuliskan juga dengan S. Berbeda di sini. Di sini Ag-nya 2. Berarti kita tuliskan dengan 2S. SO4-nya di sini 1, sehingga kita tulis dengan S. Nah, seperti itu rumus umum dari kelarutan. Jika nanti ada belum paham, silakan kalian tanyakan. Kemudian kita beralih ke tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Untuk rumus umumnya, ionisasinya sama seperti kelarutan tadi. AXBY diionisasikan menjadi XAY positif ditambah YBX negatif. Namun, untuk rumus KSP AXBY sama dengan, nah, kita lihat pengertian dari tetapan hasil kali kelarutan. Tetapan hasil kali kelarutan adalah hasil kali konsentrasi ion dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Di sini ada ion AY positif dan ion BX negatif. Maka, konsentrasi AY positif dikali konsentrasi BX negatif dipangkatkan dengan koefisien masing-masing kan pengertiannya. Berarti di sini koefisien A X berarti pangkat X, koefisien B Y berarti pangkat Y. Nah, seperti itu rumus dari tetapan hasil kali kelarutan. Sekarang kita lihat contohnya. Seperti di atas tadi, ada AgCl diionisasikan menjadi Ag positif ditambah Cl negatif. Karena di sini koefisien Ag 1, berarti kali S. Koefisien Cl 1 juga S. Maka rumus KSP dari AgCl sama dengan konsentrasi Ag positif dikali konsentrasi Cl negatif. Karena koefisiennya sama-sama 1, berarti pangkatnya tidak usah kita tulis. Kemudian di sini Ag positif tadi kan S, kita tuliskan S. Dikali Cl negatif kan S, berarti S. Maka didapatlah KSP dari AgCl sama dengan S kali S, S kuadrat. Nah, inilah rumus KSP dari AgCl. Kita lihat lagi rumus dari yang lain.
Contohnya seperti yang ada di buku catatan kalian, itu ada Ag2SO4. Diionisasikan menjadi Ag, SO4-nya kan 1, berarti positif. Nah, di sini X-nya kan 2. Sehingga 2 Ag positif ditambah SO4 2 negatif. Sehingga di sinilah dia karena koefisiennya 2, berarti 2S. Di sini SO4-nya kan hanya 1, berarti S. Masuklah ke rumus KSP. Ag2 SO4 sama dengan konsentrasi Ag positif. Nah, di sini kan koefisiennya 2. Berarti pangkat 2 dikali konsentrasi SO4 2 negatif. Karena dia koefisiennya 1, pangkat 1 tidak ditulis. Sama dengan Ag positifnya kan 2S. Kita tulis lagi. 2S. Nah, di sini kan ada pangkat 2. Maka dipangkatkan 2 dikali SO4 kan hanya S. Dikali S. Nah, sekarang kita pangkatkan. 2 pangkat 2, 4. S pangkat 2, S pangkat 2. Dikali S. Di sini kan 1. Berarti 4 kali 1, 4. S. Nah, kalau dalam perpangkatan, jika dia dikali berarti ditambahkan. 2 tambah 1. 3. Sehingga didapatlah KSP dari Ag2 SO4 sama dengan 4S pangkat 3. Selanjutnya, kita lihat lagi di buku catatan kalian ada Ag3PO4. Ag3PO4 kita ionisasikan menjadi Ag, PO4-nya kan hanya 1, berarti Ag positif. Nah, dilihat, Ag ada 3 kan, Ag3. Berarti 3 Ag positif. Ditambah PO4. Nah, karena Ag-nya ada 3, berarti PO4 3 negatif. Nah, di sini kan 3 Ag positif, berarti 3S. Di sini PO4 3 negatifnya hanya 1 ya koefisiennya, berarti S. Sehingga didapatlah KSP Ag3PO4 sama dengan konsentrasi Ag positif, koefisiennya kan 3, berarti pangkat 3 dikali konsentrasi PO4 3 negatif. Nah, Ag positifnya kan 3S. Berarti 3S. Di sini ada pangkat 3, kita pangkatkan 3. Kemudian PO4-nya hanya S, berarti kali S. Sehingga didapatlah 3 pangkat 3, 27. S pangkat 3, S pangkat 3. Dikali S. Nah, di sini kan S-nya semua 1. Di sini 27 kali 1, 27. S pangkat 3 dikali S pangkat 1, berarti 3 tambah 1. S pangkat 4. Jadi didapatlah rumus KSP dari Ag3PO4 sama dengan 27 S pangkat 4. Ini berlaku untuk senyawa lain ya, cuman caranya seperti ini. Yang terakhir ada Ba3 buka kurung PO4 2. Jika kita ionisasikan menjadi Ba. Nah, di sini kan PO4-nya 2. Berarti Ba2 positif. Ba kan ada 3. Sehingga hasilnya 3 Ba2 positif. Ditambah PO4. PO4-nya kan ada 2. Berarti 2 PO4. Nah, X dari Ba tadi kan 3. Sehingga 2 PO4 3 negatif. Nah, karena di sini Ba2 positifnya ada 3, berarti 3S. Di sini PO4-nya ada 2, berarti 2S. Jadi S-nya itu jumlah dari S-nya tergantung sama koefisiennya ya. Kalau koefisiennya 3 berarti dia 3S. Kalau koefisiennya 2 berarti dia 2S. Maka didapatlah KSP Ba3 PO4 2 sama dengan konsentrasi Ba2 positif pangkat 3 dikali konsentrasi PO4 3 negatif pangkat 2.
Karena di sini koefisiennya BA 3, jadi pangkat 3. Koefisien PO 4 ada 2 kan, berarti pangkat 2. Kita tulis lagi, BA-nya tadi 3S, berarti 3S pangkat 3 dikali 2S pangkat 2. 3 pangkat 3, 27. S pangkat 3, S pangkat 3. 2 pangkat 2, 4. S pangkat 2, S pangkat 2. Sekarang kita kalikan. 27 dikali 4, 108. S. 3 tambah 2, 5. Sehingga didapatlah KSP BA 3 PO 4 2 sama dengan 108 S pangkat 5. Nah, itulah tadi rumus dari kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke hubungan antara kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan. Silakan buka buku catatan kalian tentang hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, untuk mencari kelarutan bisa kita lihat dari KSP jika KSP diketahui. Untuk mencari tetapan hasil kali kelarutan atau KSP juga bisa kita cari jika kelarutannya sudah diketahui. Nah, kita lihat contoh soalnya di sini. Dalam larutan 100 ml Na2CO3 dengan KSP Na2CO3 sebesar 32 dikali 10 pangkat min 2. Hitunglah massa Na2CO3 dengan AR Na23, C12O16. Diketahui V sama dengan V Na2CO3-nya 100 ml kan? Kemudian KSP-nya diketahui 32 dikali 10 pangkat min 12. Yang ditanya berapakah massa dari Na2CO3? Nah, tadi ini yang ketiga ya, hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan. Dalam 100 ml larutan Na2CO3, berarti yang diketahui V Na2CO3 sebesar 100 ml. Kemudian KSP dari Na2CO3 diketahui 32 dikali 10 pangkat min 12. Kemudian ada AR Na diketahui 23, C12O16. Yang ditanya, berapakah massa dari Na2CO3? Nah, sekarang kita jawab. Yang harus pertama kali kalian lakukan adalah mengionisasikan. Maka kita buat Na2CO3 diionisasikan menjadi 2 Na. CO3-nya kan hanya 1, berarti 2 Na positif ditambah CO3, di sini kan Na-nya 2, berarti 2 negatif. Sehingga di sini 2S, di sini S. Nah, kemudian kita cari rumus KSP-nya. Karena kan yang diketahui KSP kan. Kita cari rumus KSP dari Na2CO3. Sama dengan, berarti konsentrasi dari Na positif pangkat 2, karena koefisiennya 2. Pangkat 2 dikali CO3 2 negatif. Berarti kan Na-nya tadi S. Berarti di sini 2S, di sini S. Maka didapatlah KSP dari Na2CO3 sama dengan 2S pangkat 2 dikali S. Berarti 2 pangkat 2, 4S kuadrat dikali S. Maka didapatlah KSP dari Na2CO3 sama dengan 4S 2 tambah 1. 4S pangkat 3. Berarti sama seperti yang Ag2CO3 tadi kan? Atau Ag2SO4 tadi. Dan didapatlah rumus KSP dari Na2CO3. Na2CO3 tadi diketahui sebesar 32 dikali 10 pangkat min 12. Nih ya. KSP Na2CO3 32 dikali 10 pangkat min 12. Sama dengan 4S pangkat 3. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai S kan? Nah, kita carilah, kan S-nya pangkat 3. Berarti S pangkat 3 sama dengan
32 dikali 10 pangkat min 12 per 4. Kan pindah dia. Kalau pindah jadi per kan. Kali kalau pindah jadi per atau pembagian. Nah, di sini kan masih ada S pangkat 3. Kita mau rubah S aja. Pangkatnya hilang. Kalau pangkatnya hilang jadi pindah kan. Jadi akar. Pangkat pindah jadi akar. Berarti akar 3 dari 32 dikali 10 pangkat min 12 per 4. Berarti S sama dengan 32 bagi 4, 8. 8 dikali 10 pangkat min 12 akar 3. Sama dengan, nah 8 akar 3 itu kan 2. Nih, min 12 bagi 3. 10 pangkat min 4. 12 bagi 3, min 4. Nah, didapatlah S-nya sebesar 2 dikali 10 pangkat min 4. Satuan S apa? Mol per liter. Nah, S itu kan sama seperti molaritas kan dari yang sudah saya jelaskan tadi. S sama dengan molaritas atau kelarutan sama dengan molaritas. Berarti molaritasnya 2 dikali 10 pangkat min 4 mol per liter. Nah, untuk yang ditanyakan massa. Untuk mencari massa, bisa kita pakai rumus M sama dengan M per MR dikali 1000 per V. Molaritasnya udah dapat nih, 2 dikali 10 pangkat min 4. MR-nya udah dapat? Belum. Yang diketahui hanya AR kan? Kemudian 1000, V-nya udah ada 100 mili. Berarti yang belum dapat adalah MR. Sehingga kita cari dulu MR dari si Na2CO3 tadi. Nah, MR-nya sama dengan Na-nya kan ada 2, berarti 2 dikali AR Na ditambah C-nya kan hanya 1. Berarti ARC ditambah O-nya kan ada 3. Berarti 3 dikali ARO. Sehingga 2 dikali ARNA tadi 23 ditambah ARC tadi 12 ditambah 3 dikali ARO. ARO tadi 16. Berarti 2 dikali 23, 46 ditambah 12 ditambah 3 kali 16, 48. Jadi hasilnya 106 gram per mol. Ingat satuan MR adalah gram per mol. Maka didapatlah MR-nya 106 gram per mol. Nah, tadi molaritasnya udah diketahui, 2 dikali 10 pangkat min 4. Masanya ditanya, MR-nya udah didapat 106. Kemudian volumenya 100 kan? Maka langsunglah kita masuk ke rumus tadi. M sama dengan M per MR dikali 1000 per V. M-nya 2 dikali 10 pangkat min 4. Karena 2 dikali 10 pangkat min 4 mol per liter sama dengan M-nya yang tanya. MR-nya tadi 106 gram per mol dikali 1000 per V-nya 100 kan. Jadi bentuknya liter ya karena dia udah 1000 di atas. Nah, kita lihat yang bisa dicoret itu mol, kemudian mol, liter sama liter. Nah, ini kemudian kita kalikan silang. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 4 dikali 106 gram, masih ada ya satuan gram, sama dengan M dikali, ini 0 coret, ini 0 coret, berarti 10 bagi 1, 10. Nah, ini kita kalikan 2 dikali 106, hasilnya 212 dikali, masih ada 10 pangkat min 4 gram, sama dengan M kali 10, 10M. Nah, sehingga dapatlah M sama dengan 212 dikali 10 pangkat min 4 per 10. Nah, 212 atau 212 dibagi 10 hasilnya 21,2 dikali 10 pangkat min 4. Nah, satuannya masih ada gram. Nah,
Didapatlah massa dari Na2CO3 21,2 dikali 10 pangkat min 4 gram. Nah, itulah tadi contoh dari hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan. Sudah kita dapat masanya 21,2 dikali 10 pangkat min 4. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara KSP dan pH yang sudah kalian catat sebelumnya. Untuk mencari pH dari kelarutan dan hasil kelarutan hampir sama ya, contohnya seperti yang tadi antara S dengan KSP. Tapi bedanya untuk mencari pH ini yang kita lihat adalah senyawanya itu harus berbentuk senyawa basah yang ada ion OH negatifnya. Nah, kita lihat nih ya. Hubungan antara kelarutan, hasil kali kelarutan dan juga pH. Nah, dalam menghitung pH dapat digunakan data kelarutan maupun hasil kali kelarutan atau KSP. Kita lihat contohnya di sini. Jika KSP LOH3 sama dengan 2,7 dikali 10 pangkat min 23, hitunglah pH larutan jenuh basah tersebut. Berarti di sini KSP-nya sudah diketahui ya, sebesar LOH3 sama dengan 2,7 dikali 10 pangkat min 23. Oke, berarti di sini diketahui KSP dari LOH3 sama dengan 2,7 dikali 10 pangkat min 23. Yang ditanya pH dari LOH3. Ya, yang ditanya. Nah, sebelumnya kita harus buat dulu ionisasinya. LOH3 diionisasikan menjadi L, di sini kan dia OH-nya kan 3, berarti L3 positif ditambah 3 OH negatif. Karena kan OH-nya ada 3, berarti koefisiennya 3. Sehingga kita buatlah di sini kan L-nya koefisiennya 1, berarti ini S. OH koefisiennya 3, berarti ini 3S. Maka didapatlah rumus KSP dari LOH3 sama dengan konsentrasi L 3 positif dikali konsentrasi OH negatif pangkat 3. Karena koefisiennya kan 3. Berarti di sini S, L-nya tadi, OH-nya 3S, pangkat 3, sama dengan S, 3 pangkat 3, 27, S pangkat 3, S pangkat 3. Sehingga didapatlah 27 S pangkat 4. Ini rumus KSP dari LOH3. Nah, kemudian di sini KSP-nya tadi udah diketahui. 2,7 dikali 10 pangkat min 23 sama dengan 27 S pangkat 4. Berarti S pangkat 4 sama dengan 2,7 dikali 10 pangkat min 23 per 27. S pangkat 4 sama dengan, ini supaya tidak koma, kita buat aja 27 dikali 10 pangkat min 24 jadinya ya, karena dia mundur 1 per 27. Berarti S pangkat 4, 27 bagi 27 1, dikali 10 pangkat min 24. Nah, di sini kita buat S saja bisa, akar, berarti kan akar 4. 1 dikali 10 pangkat min 24. S sama dengan 1 akar 4, 1. Ini kan pangkat min 24, berarti pangkat 4, 10 pangkat min 6. Ya kan? Boleh kalian akarkan dulu. Di sini boleh kalian akarkan. Misalnya akar 4 gitu kan. Tapi boleh juga di sini kalian akarkan. Jadi terserah kalian mau di mana akarkannya. Boleh di sini langsung diakarkan atau setelah kalian bagi baru kalian akarkan boleh. Karena nanti hasilnya sama aja, 1 dikali 10 pangkat min 6. Sama seperti ini. Nah, kalau yang ini kan dia diakarkan dulu kan. Kalau ini dia diakarkan dulu, baru dihitung. Kalau yang di sini dibagikan dulu, baru diakarkan. Sama aja. Nah, dapatlah S 1 dikali 10 pangkat min 6. Nah, kita balik ke ionisasi tadi.
OH3 diionisasikan tadi menjadi L3 positif ditambah 3 OH negatif. Kan OH negatifnya itu kan 3S. Berarti kita kalikan. Kan dia OH negatifnya 3S. Berarti 3 dikali 1 kali 10 pangkat min 6. 3 kali 1, 3. Dikali 10 pangkat min 6. Hasil dari OH negatifnya 3 dikali 10 pangkat min 6. Inilah konsentrasi dari OH negatif. Jadi kalau dia 3S, kita kalikan dengan S yang sudah didapat tadi. Berarti kan OH negatifnya 3S. Berarti 3 dikali 1 dikali 10 pangkat min 6. Hasilnya 3 dikali 10 pangkat min 6. Nah, OH negatif udah didapat. Berarti kita bisa mencari POH. Dengan rumus, nah ini selalu sama ya. Min log konsentrasi OH negatif. Berarti min log 3 dikali 10 pangkat min 6. Hasilnya 6 dikurang log 3. Kemudian untuk mencari pH, rumusnya PKW dikurang POH. Berarti 14 dikurang PKW, jangan lupa ya, PKW tetap 14 dikurang 6 kurang log 3. Berarti 14 kurang 6, 8. Negatif kali negatif positif, log 3. Nah, didapatlah pH-nya 8 ditambah log 3. Nah, sampai di sini dulu penjelasan kita. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prediksi terbentuknya endapan maupun penambahan ion sejenis pada daring selanjutnya. Jika nanti ada yang belum kalian pahami, silakan kalian tanya, karena setelah ini saya akan memberikan tugas berupa soal-soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.